Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB, selaku dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi, dan teman-teman yang saya hormati juga. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Budi Utomo dari kelas RA8 Prodi Manajemen. Di sini saya akan presentasi tentang materi teori ekonomi yang saya pelajari dari awal semester hingga sekarang. Baiklah, mari kita langsung ke materinya. Teori ekonomi. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep dasar ekonomi mikro, elastisitas permintaan dan penawaran, masalah ekonomi, teori permintaan dan penawaran, dan teori produksi. Kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro terlebih dahulu. Sebelum itu, dari pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas, maka ilmu ekonomi muncul. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi yaitu untuk memprediksi tindakan manusia, perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya, penentuan harga, kebijakan pemasaran, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Untuk perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro, jika berdasarkan ruang lingkup, ekonomi mikro lebih sempit, sedangkan ekonomi makro lebih luas. Jika berdasarkan teori, ekonomi mikro membahas tentang teori harga produksi dan pasar, sedangkan makro membahas kebijakan fiskal, moneter, hubungan dengan faktor sosial, hukum, budaya, dan politik. Jika dilihat dari pembahasan, ekonomi mikro membahas aspek ekonomi secara terkhusus, sedangkan ekonomi makro membahas masalah ekonomi secara lebih luas seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Di sini ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif itu lebih deskriptif, yang menggambarkan fakta ekonomi yang terjadi di masyarakat dan dapat diuji kebenarannya dengan data. Sedangkan untuk pernyataan normatif, yaitu berdasarkan perspektif yang menyatakan bagaimana dunia seharusnya berjalan berdasarkan nilai, etika, dan penilaian pribadi. Tidak dapat diuji secara empiris. Terdapat 3 jenis dan alat analisis ekonomi. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Untuk ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menggambarkan kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Ekonomi deskriptif
dilakukan dengan mengumpulkan data empiris atau fakta mengenai peristiwa ekonomi, kemudian menyajikannya dalam bentuk angka, grafik, atau kurva. Sedangkan untuk teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teori ekonomi menggunakan model abstrak untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, cara kerja sistem ekonomi, dan terbentuknya harga komoditi. Dan selanjutnya, ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menerapkan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi nyata untuk memprediksi kemungkinan hasil. Ekonomi terapan bersifat praktis dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Yaitu di sini ada alternatif sistem ekonomi. Yang pertama ada grafik kurva, yang dimana untuk alat utama dalam teori ekonomi untuk membantu memahami teori ekonomi dengan lebih mudah. Dan selanjutnya ada statistik yang mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Selanjutnya ada indeks yang menunjukkan perubahan rata-rata dari sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada ekonomi alternatif yang untuk proses produksi, pertukaran, dan konsumsi yang berbeda dari sistem kapitalis. Dan selanjutnya ada pendekatan realis, yaitu upaya sadar dan sengaja, biasanya dilakukan dalam skala lokal. Di sini ada permasalahan pokok ekonomi. Dalam konsep dasar ekonomi mikro terdapat permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi rendah, tekanan ekonomi terhadap krisis, dan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Untuk kesimpulannya, materi ini menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro termasuk definisi, pernyataan, alat analisis, dan perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Melalui pemahaman ini, pembaca akan lebih siap untuk menghadapi masalah pokok ekonomi kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran, pengertiannya yaitu elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Faktor yang umum digunakan untuk menentukan elastisitas permintaan dan penawaran adalah perubahan harga. Manfaatnya untuk mengukur derajat kepekaan, digunakan rasio atau pembanding persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Di sini ada beberapa jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis ED lebih besar dari 1. Maksudnya
Permintaan elastisitas terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. ED lebih besar dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan barang dalam jumlah yang lebih besar. Kayak misalnya barang-barang mewah. Yang kedua ada permintaan inelastis. ED lebih kecil dari 1. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. ED lebih kecil dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga yang diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Misalnya permintaan terhadap beras. Yang ketiga, permintaan elastis unitary atau ED sama dengan 1. Permintaan elastis unitary terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. ED sama dengan 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Yang keempat ada permintaan inelastis sempurna. ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. ED sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya obat-obatan. Yang kelima, ada permintaan elastis sempurna. ED sama dengan sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu Q atau X. ED sama dengan sempurna memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Misalnya bumbu-bumbu dapur. Untuk selanjutnya ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Seperti ketersediaan barang pengganti, substitusi, jumlah penggunaan barang dan jasa, pengeluaran atas barang dan jasa, intensitas kebutuhan, masa penyesuaian, dan yang terakhir pendapatan konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran, yaitu jumlah persediaan, mobilitas faktor produksi, jangka waktu produksi, daya tahan penyimpanan produk, dan sifat perubahan biaya produksi, serta kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Untuk kesimpulannya, materi ini menjelaskan elastisitas dalam ekonomi untuk mengukur seberapa responsifnya permintaan atau penawaran terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, seperti harga, pendapatan, dan harga barang lain. Elastisitas pendapatan menggambarkan hubungan antara pendapatan dan permintaan barang. Elastisitas permintaan menunjukkan sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga barang. Elastisitas silang mengukur efek perubahan harga barang lain pada permintaan. Elastistik membantu memahami respons spesifik pada titik tertentu di kurva. Dan elastisitas penawaran menunjukkan bagaimana penawaran berubah seiring dengan perubahan harga. Pemahaman tentang elastis ini penting untuk pengambilan keputusan ekonomi yang efektif.
Untuk materi selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi, Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumsi manusia dalam kehidupannya. Masalah ekonomi inilah yang mendasari orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Karena kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Walaupun kegiatan bisnis ini terdapat saingan yang begitu ketat sesuai dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini. Pada masalah ekonomi, kelangkaan sebagai sumber masalah. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi yang paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Untuk selanjutnya, ada masalah ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi klasik dari pengertiannya yaitu masalah yang dilihat dari sudut pandang sederhana, berupa konsep-konsep dasar ekonomi seperti pada masalah dasar produksi, pertumbuhan, dan nilai ekonomi. Sedangkan untuk masalah ekonomi modern yang dihadapi oleh suatu negara cenderung lebih kompleks, mulai dari ketimpangan sosial, pengangguran, perubahan iklim, hingga ketahanan energi. Jadi bukan hanya masalah dasar produksi, pertumbuhan, dan nilai ekonomi saja. Inti dari masalah ekonomi modern, menurut ahli ekonomi dari Amerika Serikat, Paul Samuelson, mengemukakan 3 permasalahan yang dihadapi pada era perekonomian modern. Yaitu yang pertama, what, apa, dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan, seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Karena tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan sesuai jumlah yang diinginkan masyarakat. Dan yang kedua ada how, yang artinya bagaimana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini biasanya harus mempertimbangkan faktor-faktor produksi dan teknik apa yang digunakan. Misalnya harus mempertimbangkan metode atau teknologi apa yang harus digunakan untuk memproduksi suatu barang. Yang ketiga, for whom, yang artinya untuk siapa. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa
suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk selanjutnya, permasalahan pokok ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya, karena sekarang lagi membahas masalah ekonomi, ini dibahas lagi, yaitu permasalahan pokok ekonomi terdapat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi rendah, ketahanan ekonomi terhadap krisis, serta yang terakhir akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Faktor masalah ekonomi. Sumber daya yang pertama, sumber daya alam. Faktor sumber daya alam berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku. Karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh. Yang kedua, sumber daya manusia, yang disingkat SDM. Faktor SDM meliputi ketersediaan tenaga kerja. SDM merupakan elemen utama dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain, seperti modal dan teknologi. Karena manusialah yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Yang ketiga, modal kerja. Modal kerja merupakan jumlah dari aktiva lancar atau kejayaan perusahaan, misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Namun terkadang modal kerja sulit didapat, misalnya saat pandemi. Sebab pandemi tidak hanya berpengaruh pada individu ataupun perusahaan. Yang keempat, proses distribusi. Distribusi merupakan kegiatan atau tindakan memindahkan produk dari pihak supplier dengan konsumen. Distribusi menjadi salah satu kunci keuntungan bagi perusahaan karena mempengaruhi biaya produk dan kebutuhan konsumen secara langsung. Yang kelima, ada tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi berhubungan dengan perbedaan gaya hidup masyarakat. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat konsumsi meningkat maupun menurun. Dari kesimpulan materi ini menjelaskan masalah ekonomi yang terbagi menjadi dua, yakni ekonomi klasik dan modern. Dalam masalah ekonomi modern, terdapat 3 masalah pokok, yaitu yang berkaitan dengan what, how, dan for whom. Masalah ekonomi ini dapat diatasi dengan mempertimbangkan 5 faktor penting, yaitu sumber daya alam dan manusia, modal kerja, proses distribusi, dan tingkat konsumsi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori permintaan dan penawaran. Dari pengertiannya, teori permintaan dan penawaran adalah dasar analisis pasar yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan. Manfaat untuk mempelajari teori permintaan dan penawaran yaitu untuk membantu kita memahami fenomena ekonomi sehari-hari dan menghindari kerugian. Pengertian permintaan, kurva permintaan, permintaan seseorang, dan permintaan pasar. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang atau produk yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu.
Permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Selanjutnya ada pengertian kurva permintaan atau demand curve. Adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total semua barang permintaan yang berada di berbagai tingkat harga. Untuk selanjutnya ada permintaan peseorang. Permintaan peseorang adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu oleh seorang konsumen. Dan selanjutnya ada pengertian permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan ada dua, yaitu harga barang lain dan pendapatan para pembeli. Pada harga barang lain, yang dimaksud terdiri dari barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Pada pendapatan para pembeli, jenis barang yang sesuai dengan pendapatan para pembeli yaitu terdiri dari barang yang pertama, barang inferior. Barang inferior ini biasanya dibeli oleh konsumen yang berpendapatan rendah karena harga barangnya terjangkau. Yang kedua ada barang esensial, yang dimana barang ini penting untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga ada barang normal, yang dimana barang ini akan mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Yang terakhir ada barang mewah. Biasanya barang mewah ini dibeli oleh konsumen yang berpendapatan tinggi karena barang mewah ini harganya tergolong mahal. Untuk selanjutnya ada pergerakan kurva permintaan. Dalam teorinya, kurva permintaan juga bisa mengalami pergerakan dan pergeseran. Pergerakan ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Misalnya harga suatu barang turun, permintaan barang akan naik. Sebaliknya, jika suatu harga barang naik, maka permintaan akan turun. Pada pergeseran kurva permintaan, bisa terjadi karena faktor lain, contohnya pendapatan. Misalnya jika pendapatan naik, kurva akan bergeser jajar ke arah kanan. Sebaliknya, jika pendapatan turun, kurva akan bergeser jajar ke arah kiri. Pengertian penawaran dan kurva penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real atau data nyata yang mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran.
supply schedule. Pada efek faktor bukan harga terhadap penawaran, yaitu ada 4. Yang pertama, harga barang lain. Ketika harga barang lain naik, masyarakat cenderung mencari barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang terjangkau. Di saat terjadi kenaikan permintaan, hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan penawaran. Yang kedua, ada modal produksi. Kenaikan biaya produksi akan berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Hal ini akan menyebabkan pengurangan produksi untuk efisiensi atau bahkan pindah ke usaha lain, yang berakibat berkurangnya penawaran pada suatu ekonomi tertentu. Tujuan perusahaan. Penawaran sesuatu barang akan berbeda sifatnya bila terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang keempat, tingkat teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap penawaran. Semakin maju tingkat teknologinya, semakin tinggi pula efisiensi produksinya. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan pada penawaran. Untuk selanjutnya, pergerakan kurva penawaran. Dalam teori kurva penawaran juga bisa mengalami pergerakan dan pergeseran. Pergerakan ini terjadi karena harga barang itu sendiri. Kayak misalnya, jika harga suatu barang turun, penawaran barang akan turun. Sebaliknya, jika suatu harga barang naik, maka penawaran akan naik. Jika pada pergeseran kurva penawaran, ini bisa terjadi karena faktor lain. Contohnya teknologi yang berkaitan dengan efisiensi produksi. Misalnya, jika semakin canggih teknologinya, kurva akan sejajar ke arah kanan. Sebaliknya, jika teknologi menurun, kurva akan bergeser sejajar ke arah kiri. Kesimpulannya, materi ini menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Teori permintaan dan penawaran merupakan dasar analisis pasar yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang tersebut ditentukan. Konsep-konsep utama melibatkan hukum permintaan dan penawaran, yaitu bahwa dengan asumsi faktor lain tetap, perubahan harga akan memicu reaksi balik dalam jumlah yang diminta maupun ditawarkan. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan membentuk keseimbangan pasar. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas teori produksi. Dari pengertiannya, teori produksi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Manfaat teori produksi yaitu untuk membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Sini kita akan membahas perusahaan perorangan. Dalam pengertiannya, perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Dalam jenis suatu usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan.
Bentuk perusahaan perorangan biasanya sering dijumpai dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM, seperti toko, kelontong, bengkel, kios makanan, salon kecantikan, ataupun pedagang pasar. Karakteristik perusahaan perorangan yaitu ada 4. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Maksudnya adalah dimiliki oleh satu orang yang mengelola seluruh aspek bisnis, mulai dari perencanaan hingga operasional harian. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Maksudnya, pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang perusahaan. Yang ketiga, ada kontrol penuh. Pemilik memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan tanpa perlu berunding dengan pihak lain. Yang keempat, modalnya terbatas. Karena sumber modal utama biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik atau pinjaman. Yang terakhir, tidak ada pemisahan legal. Yang dimaksudkan adalah tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan perusahaan. Terdapat kelebihan dan kekurangan perusahaan perorangan. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu mudah didirikan dan dikelola. Yang kedua, pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga, privasi bisnis. Yang keempat, kepuasan pribadi. Yang kelima, pengelolaan yang sederhana. Tetapi terdapat juga kekurangannya, yaitu yang pertama, tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas. Yang kedua, keterbatasan modal. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Yang keempat, umur usaha yang terbatas. Yang kelima, keterbatasan dalam ekspansi. Teori perusahaan berdasarkan teori ekonomi, yaitu ada 3. Yang pertama, teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Teori klasik ini yang berpendapat bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan fungsi biaya dan fungsi produksi menjadi 2 aspek penting yang digunakan untuk menentukan jumlah output yang optimal. Yang kedua, ada teori perusahaan neoklasik yang dalam pandangannya perusahaan dianggap sebagai kotak hitam yang memproses input menjadi output. Fokus utamanya adalah pada keseimbangan antara biaya marginal dengan pendapatan marginal untuk menentukan tingkat produksi yang optimal. Yang ketiga, teori perusahaan modern. Teori ini memperhitungkan aspek lain seperti manajemen, struktur pasar, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Perusahaan tidak hanya fokus pada memaksimalkan keuntungan, tetapi juga pada pencapaian tujuan lain seperti pertumbuhan pasar dan inovasi produk. Untuk selanjutnya yaitu teori produksi dalam
ilmu ekonomi. Yang pertama, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Teori ini menyatakan bahwa jika input variabel terus ditambahkan ke input tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Yang kedua, ada skala produksi, yang merujuk pada bagaimana perubahan proporsional dalam semua input mempengaruhi output. Ada 3 jenis skala produksi, yaitu skala increase, skala hasil meningkat, atau increasing return to scale. Selanjutnya ada skala hasil konstan atau constant return to scale, dan skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Untuk selanjutnya terdapat faktor-faktor produksi. Yang pertama ada tanah, land, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Contohnya lahan pertanian, tambang, dan sumber air. Untuk selanjutnya ada tenaga kerja atau labor. Hal ini merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Untuk selanjutnya yaitu modal atau biasa disebut kapital. Meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk selanjutnya yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship, merupakan kemampuan untuk mengorganisasi faktor-faktor produksi lainnya, mengambil risiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Untuk selanjutnya yaitu konsepsi dari suatu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara input dan output. Bentuk umum fungsi produksi adalah Q sama dengan F, kurung buka, L, K, kurung tutup. Yang dimana Q sama dengan jumlah output yang dihasilkan, L sama dengan tenaga kerja, dan K sama dengan modal. Yang pertama, fungsi produksi sederhana Cobb-Douglas. Salah satu bentuk umum dari fungsi produksi adalah fungsi Cobb-Douglas, yang dimana rumusnya yaitu Q sama dengan A, L, A kecil, K, dan B. Dimana Q sama dengan jumlah output yang dihasilkan, A sama dengan faktor skala teknologi, L sama dengan tenaga kerja, A dan B sama dengan elastisitas output terhadap kerja dan modal. Fungsi ini mencerminkan elastisitas output terhadap perubahan input. Misalnya jika A plus B sama dengan 1, maka hasil konstan. Dan jika A plus B lebih dari 1, maka skala hasil meningkat. Konsepsi dari suatu fungsi produk yang kedua yaitu analisis marginal. Dalam konteks fungsi produksi, analisis marginal dilakukan untuk menentukan produk marginal dari setiap input, yaitu tambahan output yang dihasilkan
dari tambahan satu unit input. Pada kesimpulannya, teori produksi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi tentang perusahaan dan faktor-faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Pemahaman tentang fungsi produksi juga memungkinkan perusahaan menentukan kombinasi input yang optimal guna memaksimalkan output dan keuntungan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.